warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Retnani Rahma Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, tahap 2 tahun 2023. Program studi pemasaran pasca sarjana Universitas Negeri Malang dengan NIM 2331427140004 pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang saya lakukan di SMK PGRI Lingi pada kelas 11 RPL 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sebelum memulai pada kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan Ketua kelas memimpin doa dulu. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Untuk di laci di meja kalian mungkin ada kertas yang tidak digunakan, silahkan dilihat. Tidak ada ya? Sudah ditaruh di laci atau di kursi? Sudah. Baik, saya absensi dulu. Muhammad Akbar, masuk. Muhammad Abiu, Muhammad Rizky, Nadila, Wina. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba kalian berdiri dulu biar semangat dalam pembelajaran. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Nanti sambil bertepuk ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ya, silakan duduk. Minggu kemarin kalian sudah mendapatkan materi mengenai biaya produksi. Ingat ya, biaya produksi. Kemarin menghitung apa? Harga, menentukan alat, kemudian bahan, juga merencanakan harganya. Seperti itu ya. Nah, untuk kali ini berarti setelah lembar kerja, kalian sudah membuat lembar kerja, kemudian sudah mengetahui biaya produksinya. Nah, setelah itu kalau sudah ada alat, bahan, kemudian apa yang kalian lakukan? Membuat produk. Kemudian sebelum ke materi, di sini yang memiliki cita-cita menjadi pengusaha sukses siapa? Yang belakang? Bagaimana? Abiu? Utamanya kalau kalian ingin sukses, ya nanti untuk kedepannya, berarti kalian harus rajin apa? Rajin belajar. Kalau ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Saya kira kalian sudah paham maksud dari peribahasa tersebut. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, melihat video permasalahan, kemudian diskusi kelompok. Nah, di situ diharapkan peserta didik kalian ya bisa menganalisis proses kerja
pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Untuk KD, kompetensi dasarnya yakni 3.8. 3.8 itu menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. 4.8 yakni membuat produk barang dan jasa. Hai geng, balik lagi sama Jalan Tikus. Smartphone mengalami perkembangan pesat dalam 1 dekade terakhir. Masing-masing pabrikan berlomba-lomba menghadirkan inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin ini adalah salah satu kegagalan paling konyol dalam industri smartphone akibat kesalahan dalam membaca pasar. Memang semua orang menginginkan kapasitas baterai besar bagi ponselnya. Namun yang dilakukan Energizer sungguh di luar dugaan. Energizer menciptakan smartphone dengan kapasitas baterai 18.000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 50 hari dalam sekali charge. Meski memiliki spesifikasi lumayan, bentuknya yang setebal batu bata membuatnya gagal total sebelum diproduksi massal. Wah, kadang inovasi yang menurut seseorang menarik ternyata nggak bisa diterima baik ya oleh pasar. Deretan HP tadi contohnya. Di semester ganjil, kalian sudah mendapatkan mengenai desain prototipe, ya, desain prototipe produk barang dan jasa. Nah, di sini mengenai proses kerja pembuatan prototipenya, desainnya. Kalau sekarang produknya. Kemudian pengertian prototipe. Pengertian prototipe yakni pengimplikasian atau model awal dari sebuah produk yang akan diproduksi. Nah, ini proses kerja pembuatan prototipe tadi ya, contoh alur proses kerjanya, kemudian jenis-jenis pengawasan produk, di situ disebutkan pemantauan mutu bahan, mutu proses produksi, proses yang sudah jadi, tadi ya saya sudah menyebutkan, kemudian ada pengepakan. Itu dalam lembar RKPD. Sebelum saya bagikan, coba kalian membentuk kelompok dulu, kan? Untuk modul atau bahan ajar ya, bahan ajar sudah saya kirim di grup, kemudian kalian bisa melihatnya. Kemudian ini ada LKPD, silakan kalian baca nanti petunjuknya. Kemudian di situ ada soal atau rumusan masalah yang yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Seperti itu. Saya bagi ya. Ya, silakan. Kamar mandi. Oh, dibagi untuk pengerjaannya. Nah, tapi untuk hasilnya didiskusikan dulu ya, jadi tidak per individu. Dari menjawabnya, acuannya dari bahan ajar saja yang berupa file yang saya share. Ya, tidak dari
Dari internet juga. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Coba yang belum selesai, angkat tangan. Sudah, berarti sudah selesai semua. Jadi siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Seperti itu ya. Tapi sebelum mempresentasikan, jadi nanti beberapa kelompok silakan nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ice breaking dulu ya. Silakan kalian berdiri di samping atau di luar apa? Nah. Kita ice breaking dulu. Nama ice breakingnya tepuk tangkap ya, seperti itu. Terus cara permainannya berarti dua anak yang hadapan. Kenapa? Ya, berhadapan. Silakan kalian berhadapan. Buat senyaman mungkin ya untuk tempat duduk, silakan kamu atur. Nanti kalau ini namanya apa? Tangkap ganjil genap. Saya ralat ya, saya ganti ya. Kalau tangkap gitu kok sepertinya gimana? Jadi tangkap ganjil genap. Yang deretan sini, artinya Ririn, Abiu, berarti ganjil. Nah, sudah? Iya, Bu. Silakan kalian berhadap dengan temannya, berarti siap untuk menangkap tangan temannya. Nanti kalau ada yang bisa menangkap, berarti ada reward dari saya. Nanti silakan dihitung apa tangkapannya, gitu ya. Bisa dimulai? Bisa. Ganjil. Ada yang bisa menangkap? Mana? Ganjilnya mana? Bisa? Ada? Ada yang bisa menangkap tangan temannya? Siapa? Coba angkat tangan. Yang bisa menangkap tangan temannya? Abiu. Akbar. Terus? Kesa. Dah. 3 anak ya? Dah. Bentar. Dihadapkan dulu. Konsentrasi. Coba konsentrasi. Ganjil. Ada? Yang tadi berhasil menangkap temannya, coba maju ke depan. Yang berhasil menangkap temannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sagita. Pas ya? Maju. Pas ya? Ini. Nah. 1, 2, 3, 4. Saling berhadapan dua-dua. Agak sana. Silakan. Nah. Silakan. Sudah? Ya, berarti yang depan-depan ini nanti kalau berhasil ribetnya berarti lebih banyak ya. Kalau tadi 1 berarti nanti bisa 2. Sudah? Silakan tangannya dihadapkan dengan temannya, bersiap. Sebentar, ganjil deretannya ini Abiu, Akbar ya, sampai Putra. Gita sampai Rehan berarti genap. Ingat ya, ganjil genap. 1 ditambah 3. Ya, Jayanti ya. Betul. Nah, ini hadiahnya. Silakan. Tepuk tangan. Kelompok yang siap untuk maju pertama. Kelompoknya Wina, Nadila. Oh, kelompok 3. Oh, enggak apa-apa. Masih ada sesuatu. Perkenalkan,
dan dipasarkan, dan ada yang sudah diproduksi tetapi belum diproduksi secara massal. Untuk yang ketiga, bagaimana solusi agar produk bisa laku di pasaran? Jawabannya adalah membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pasar dan juga efisien. Misalnya produk HP selain juga fitur baru, tapi dari segi ukuran produk juga harus dipertimbangkan. Selain inovasi, produk juga harus memiliki nilai jual. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami bisa disimpulkan, kenapa sih untuk nomor 1, kenapa sih produk tersebut tidak diproduksi ke tahap selanjutnya? Bisa dilihat dari permasalahan yang ada pada video tadi, bahwa dari inovasi yang ada itu masih bagus, cuma kayak kurang efisien untuk digunakan. Jadi kan tadi contohnya itu ada kayak handphone yang bisa bertahan selama 50 hari kalau tidak salah ya. Nah itu tuh bisa digantikan dengan menggunakan HP biasa saja, tapi menggunakan power bank karena efisiensi dalam pemakaian. Karena yang yang 50 hari itu ukurannya terlalu besar, jadi kayak dipakai itu kurang enak juga. Untuk yang nomor 2, jelaskan menurut pendapat kelompok kalian, apakah produk tersebut termasuk dalam prototipe? Bukan. Nah, karena pada video tadi itu banyak beberapa produk itu yang sudah diproduksi tapi tidak laku di pasaran. Ada juga yang sudah diproduksi tetapi belum secara massal atau kayak belum secara jangkauan yang lebih besar lagi gitu. Untuk yang nomor 3, bagaimana solusi agar produk bisa laku di pasaran? Jadi ketika kita membuat produk, kita juga harus memikirkan kayak efisiensi dalam pemakaian. Kita tidak hanya memikirkan inovasi apa saja yang harus dipakai, kita juga harus memperhatikan kenyamanan. Setelah itu juga memperhatikan bagaimana efisiennya, terus pemakaiannya itu berjalan lancar atau tidak. Untuk presentasinya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Mungkin dari kelompok lain, silakan. Oke, silakan. Ya. Untuk jawaban kedua, jawaban dari kelompok kami iya, karena kita yang terkait adalah contoh produk yang akan diproduksi dan produk tersebut masih ada kekurangan yang berbeda. Ya, seperti itu. Bagaimana kelompok bisa diterima? Bisa. Sama apa berbeda? Berbeda, namun dari penjelasannya itu juga masih ada kaitannya karena tadi itu masih ada yang harus diperbaiki lagi sebelum dilanjutkan ke produksi yang lebih besar lagi. Oh, itu. Selanjutnya dari kelompok yang Ya, lain mungkin silakan. ada pertanyaan. Dari diskusi kelompok kami, karena bukan termasuk prototipe karena prototipe adalah modal awal produk yang dibuat untuk menuju fungsionalitas desain dan penelitian sebelum diproduksi. Dalam video tersebut, perusahaan telah melakukan produksi dan produknya akan supaya konsumen karena beberapa contoh kurang Ya, terima kasih untuk pendapatnya. Jadi dari pendapat yang telah diberikan oleh kelompok 5 itu sama, secara garis besar sama, dan juga menurut kelompok kami juga itu bukan prototipe karena itu bukan termasuk tahap awal karena sudah diproduksi secara besar-besaran. Tanggapan konsumen oke. Jadi ketika kita memproduksi sesuatu itu kita harus kayak benar-benar mensurvei apa sih kebutuhan dari masyarakat. Jadi kayak kita benar-benar mencari apa yang diperlukan dari masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu berpendapat itu sangat penting bagi kami dan juga bisa menjadi pendapat yang bisa kita tambahkan ketika merencanakan sebuah produksi produk sebelum kita memasarkan. Jadi pendapatnya itu sangat-sangat penting karena produksi itu juga untuk masyarakat. Mungkin itu penjelasan dan hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dioplos ya. Terus kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Ilham Nabil. Saya Muhammad Akbar Afisa Haji. Saya Raihan Altadita Azizun Putra. Saya Ragasa Fortuna.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang LKPD pertemuan 1 tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Materinya, proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Mulai dari nomor 1, dari video permasalahan yang telah kalian lihat, jelaskan mengapa produk tersebut tidak diproduksi ke tahap selanjutnya. Menurut kelompok kami, fitur dan produk tersebut kurang disukai oleh masyarakat atau orang-orang. Hal tersebut karena produk HP tersebut memiliki fitur yang bisa digantikan oleh barang lain, sehingga masyarakat lebih tertarik dengan produk atau barang lain. Selain itu, bentuk HP yang berukuran tebal membuat masyarakat kurang suka dengan model HP tersebut. Baca enggak? Untuk yang nomor 2, jelaskan menurut pendapat kelompok kalian apakah produk tersebut termasuk dalam prototipe produk. Ya, menurut pendapat kelompok kami itu bukan, karena prototipe adalah contoh produk yang akan diproduksi di mana perlu adanya masukan terhadap produk apakah ada kekurangan dan kelebihan, sehingga jika ada kekurangan akan diperbaiki lagi hingga menurut perusahaan sudah tidak ada kekurangan baru diproduksi. Seperti itu. Untuk nomor 3, bagaimana solusi agar produk bisa laku di pasaran? Membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, masyarakat, produk yang inovatif juga efisien. Misalnya produk HP. Selain itu juga fitur baru. Tetapi dari segi ukuran produk juga harus dipertimbangkan. Oke, untuk yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Jadi sebelum kita melakukan sebuah produksi yang cukup besar, kita harus merencanakan dengan matang-matang, dengan salah satunya dengan cara benar tadi Wina, yaitu survei bagaimana kebutuhan konsumen, yang dibutuhkan konsumen apa aja, lalu ya pokoknya kita membuat sesuai kebutuhan konsumen, jangan membuat yang tidak dibutuhkan konsumen, bahkan konsumen tidak tertarik dengan produk yang kita buat. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Dan untuk teman-teman, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan keburu-buru. Oh iya, pertanyaan lupa, mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Silakan yang mau bertanya bisa mengacungkan tangan. Yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, kalau mungkin kalau metode yang cukup efektif yaitu survei. Tapi kalau yang selain survei dengan cara melihat pasar produk lain yang memiliki hal yang cukup sama, lalu yang laku dengan konsumen kira-kira apa aja. Nah, itu kita coba ikuti, tapi kita modifikasi dengan inovasi yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Ada lagi mungkin jawabannya yang berbeda. Ya, kurang lebih sama dengan jawaban saya, walaupun ada perbedaan namun tidak terlalu signifikan, cuma ya tetap berkaitan, yaitu produk yang memiliki yang tidak terlalu dibutuhkan oleh Konsumen dengan diproduksi secara besar-besaran. Lebih baik kita mengetahui minat konsumen terlebih dahulu. Dari yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu tadi, kelompoknya Wina, kelompoknya Akbar, tadi yang nomor 1 itu mengapa kok tidak ke tahap produksinya, tidak ke tahap selanjutnya? Nah, karena di situ masih memiliki kekurangan. Terus yang paling terlihat tadi contoh dari video mengenai HP yang ukurannya tebal tadi ya, besar, kapasitas penyimpanan baterai besar.
tapi di situ ya tidak diminati oleh konsumen. Kemudian berarti dilihat dulu kebutuhannya, kemudian inovasi seperti apa. Tadi jawaban dari beberapa kelompok sudah benar. Kalau kalian lihat di tampilan video tadi, itu kan sudah diproduksi. Jadi kalau sudah diproduksi, kemudian dijual di pasaran, walaupun mungkin di situ jumlahnya tidak banyak dan diproduksi secara massal, tadi disebutkan ya. Nah, di situ berarti bukan lagi dikatakan prototipe produk. Kalau untuk prototipe produk di situ berarti masih belum diproduksi untuk dipasarkan, seperti itu. Jadi kan masih memerlukan ya revisi gitu ya, memerlukan masukan dari kekurangan produk itu seperti apa. Kalau mau membuat prototipe produk kan berarti harus melihat dulu kebutuhan konsumen, bagaimana keadaan di pasar, seperti itu. Kalau kemarin contohnya waktu pandemi COVID di situ, nah kebutuhan apa yang paling banyak dibutuhkan oleh konsumen, oleh masyarakat, oleh pasar? Ya masker. Di situ berarti kan dilihat dulu kebutuhannya apa. Berarti kan di situ bisa menentukan produk apa yang akan diproduksi. Seperti itu. Dari 3 rumusan masalah sudah terjawab. Kemudian mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya dari perbedaan produk dan prototipe. Kemudian mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi pada hari ini, Bina? Jadi kesimpulan dari hasil diskusi yang telah disampaikan oleh beberapa kelompok yang maju tadi itu, kita kayak sebelum membuat produk atau memproduksi sebuah barang atau jasa, kita harus mensurvei atau melihat pasaran produk apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, atau apa sih produk yang sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Jadi selain inovasi yang diperhatikan, kita juga harus memperhatikan nanti inovasi tersebut akan mempermudah atau bahkan malah sebaliknya akan mempersulit pemakaian oleh masyarakat. Seperti contohnya tadi ada handphone yang terlalu tebal ukurannya, dan juga tadi masih banyak inovasi-inovasi gagal yang lainnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa solusi, yaitu kita harus mensurvei kebutuhan masyarakat, lalu membuat produk itu kita juga harus memperhatikan fitur dari segi ukuran, produk yang harus dipertimbangkan, dan juga kayak tampilannya itu harus diperhatikan, itu untuk kenyamanan konsumen juga. Oh ya, bagus. Nah, dari yang disimpulkan Wina itu saya kira semua juga bisa menyimpulkan seperti itu ya. Saya kira kalian juga sudah paham dari perbedaan tadi, kemudian langkahnya bagaimana. Di situ kalian tadi sudah menjawab dengan benar. Mungkin dari yang soal nomor 2 saja tadi ada yang berbeda. Seperti itu. Kalau sudah, silakan HP-nya dikeluarkan. HP-nya bisa dikeluarkan. Nah, untuk mengevaluasi, jadi untuk evaluasi kalian kerjakan soal saya kirim di grup, dan kalian lihat di situ ada 10 soal. Coba kalian kerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa kalian ketik nama, terus kelas.
kerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sudah. Oke, 2 menit lagi. Kalau sudah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Semangat ya? Masih semangat. Bagus. Jadi dari pembelajaran kalian merasa senang dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti mengenai membuat. Jadi kalau untuk hari ini kita diskusi materi proses kerja pembuatan prototipe. Untuk pertemuan selanjutnya berarti membuat prototipe produk barang dan jasa. Jadi di situ nanti proyek yang harus kalian buat seperti itu. Untuk untuk bahan saya ingatkan nanti di pertemuan selanjutnya disiapkan bahan alat, silakan dibawa. Kemudian per kelompok silakan nanti mematangkan produknya, jadi desainnya seperti itu. Jadi untuk mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, silakan dipimpin doa Ketua kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa melaksanakan kegiatan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Selamat pagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD dikumpulkan di depan anak-anak. Ya. Sudah bisa keluar. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah.